Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Teman-teman guru hebat dari komunitas belajar SD IPS Kopejang yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penguatan untuk optimalisasi komunitas belajar dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah kita. Dalam perjalanan kegiatan komunitas belajar kita selama ini, banyak hal yang sudah kita lakukan, dan tentu yang kita tuai juga banyak kebaikan dari komunitas belajar ini. Namun kita mesti melihat kembali, dalam perjalanan itu pasti ada satu dua kekurangan yang kita alami bersama. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu guru sekalian dalam komunitas ini untuk bersama-sama melihat satu dua kelemahan yang kita alami selama ini di dalam komunitas belajar. Saya persilakan untuk bisa men-sharingkan ini. Terkait dengan kegiatan Kombel yang selama ini sudah dilaksanakan, memang sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Namun kegiatan yang dilakukan itu belum fokus pada peningkatan mutu pembelajaran. Oke. Baik, dari Ibu Delvin, kegiatan komunitas belajar selama ini sudah dijalankan, tetapi belum fokus untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Mungkin dari teman-teman lain, Ibu Betty. Baik, untuk kegiatan Kombel kita selama ini sudah berjalan baik, namun kurangnya keterbukaan dari kami guru terkait masalah yang dihadapi ketika melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Ibu Betty. Kekurangan dari kita sekalian, Bapak Ibu guru, bahwa kurangnya keterbukaan dari kita untuk masalah yang dihadapi ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi itu menjadi kekurangan kita, dan kedepannya bisa menjadi fokus dalam komunitas belajar kita, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi boleh kita atasi bersama dalam komunitas ini. Baik, untuk mengoptimalisasi kembali komunitas belajar kita dengan berdasarkan ada satu dua kekurangan yang kita alami bersama, maka pada kesempatan ini juga saya mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk melihat kembali pengertian dari komunitas belajar, tujuan dan juga manfaatnya. Baik, yang pertama kita lihat pengertian dari komunitas belajar. Komunitas belajar dalam kurikulum Merdeka adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka, dan ingin menerapkan kurikulum Merdeka dengan lebih baik di satuan pendidikan melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Baik, singkatnya pengertian kita tentang komunitas belajar adalah sebuah wadah bagi kita sekalian untuk saling belajar, melengkapi. Hal ini tentu sangat berpengaruh nanti pada peningkatan mutu pendidikan dan juga peningkatan profesionalisme kita sebagai guru. Untuk itu kita terus bertransformasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikut tujuan dari komunitas belajar. Tujuan dari komunitas belajar yang pertama itu mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Baik, dari tujuan dari Kombel yang pertama ini itu sebagai guru dalam satu komunitas belajar, kita
saling memberikan informasi terkait masalah yang kita hadapi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ketika ada masalah, mari kita berdiskusi sehingga kita bisa pecahkan masalah itu. Dengan demikian maka peningkatan kualitas pendidikan di lembaga kita ini terus meningkat. Lalu yang kedua, membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Pada tujuan yang kedua ini, kita menyadari bahwa kita menjadi guru itu tentu ada kekurangan yang selalu ada pada diri kita. Untuk itu kita terpacu, kita diberi motivasi selanjutnya untuk selalu belajar dan belajar bersama dengan rekan-rekan guru sekalian. Lalu yang berikut, mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Dan yang terakhir, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehingga berdampak peningkatan hasil belajar pada murid. Jadi muara dari komunitas belajar ini pada akhirnya ada peningkatan hasil belajar murid. Jadi bukan hanya peningkatan kualitas guru, tetapi pada akhirnya itu bermuara pada peningkatan hasil belajar murid. Itu yang kita harapkan. Lalu yang berikut, manfaat dari komunitas belajar. Saya minta Bapak Ibu guru sekalian untuk bisa men-sharingkan manfaat yang selama ini kita alami, kita terima dari komunitas belajar. Saya persilakan Ibu Betty. Terima kasih untuk manfaat komunitas belajar. Yang pertama itu pertukaran pengalaman atau praktik baik. Dalam tempat pertama ini misalnya sebagai guru dapat berbagi pengalaman, pengetahuan dan praktik terbaik mereka dalam mengajar. Dengan saling berbagi, mereka juga dapat belajar satu sama lain dan mengadopsi strategi yang efektif di kelas masing-masing. Baik, dari Ibu Betty, itu manfaat komunitas belajar selama ini, di mana kita sesama guru saling berbagi pengalaman praktik baik. Jadi melalui kegiatan observasi antara rekan sejawat, itu menjadi satu hal yang baik untuk kita saling berbagi. Jadi teman guru yang satu ini masih kurang di bagian metode yang digunakan berlepas atau hal-hal lain yang masih menjadi kekurangan, teman yang satu bisa melengkapi. Jadi manfaatnya itu di mana kita saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan juga praktik baik. Lalu terkait dengan hal ini juga kita sudah sama-sama berbagi praktik baik tentang penguasaan IT dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, khususnya kegiatan pembelajaran di kelas. Di mana ini sudah mengalami peningkatan untuk kita sekalian. Satu apresiasi untuk kita sekalian terkait media yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang berikut mungkin ada ibunya. Manfaat Kombel itu peningkatan profesionalisme. Itu komunitas belajar guru dapat membantu meningkatkan profesionalisme dalam bidang pendidikan. Guru dapat mempelajari tren terakhir dalam pendidikan dan memperbaharui pengetahuan mereka dalam mempraktikkan metode pembelajaran terbaik. Baik, jadi manfaat yang berikut itu peningkatan profesionalisme.
Jadi berhadapan dengan dunia sekarang ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah merebak masuk dalam dunia pendidikan, sehingga kita dituntut untuk bisa menguasai IT dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baik, jadi itu satu dua manfaat yang Bapak Ibu guru sudah rasakan selama ini dari kegiatan komunitas belajar. Lalu yang terakhir ini merupakan rencana tindak lanjut dari kita sekalian untuk mengoptimalkan kembali komunitas belajar. Mungkin saya beri kesempatan kembali kepada Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan masukan terkait dengan rencana tindak lanjut kita ke depan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya mungkin ada beberapa poin, tapi saya lebih suka di poin pertama, Kombel mesti fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya begitu banyak metode yang kita dapatkan di banyak sumber, hanya di sini kita lebih manfaatkan lagi pemanfaatkan tip dalam modifikasi pembelajaran kelas semenarik mungkin. Satu sisi siswa semakin menarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru juga mendapatkan suatu pengalaman baru dalam menerapkan metode-metode pembelajaran yang dimana dituntun oleh zaman, guru harus lebih profesional, harus bisa segalanya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi satu rencana tindak lanjut untuk kita sekalian dalam komunitas kita. Kedepannya kita fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dengan penggunaan media yang selama ini paling tidak kita sudah bisa kuasai, mari kita terapkan itu dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih menarik dan tentu siswa lebih cepat memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang lain lagi, kasih loh. Baik, terkait dengan tindak lanjut ini, kalau bisa setiap kali kita melakukan kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan kelas kegiatan, sehingga misalnya kegiatan kita pembelajaran di kelas pengembangan yang seperti apa, terus pembelajaran yang seperti apa, paling tidak harus diakhiri dengan kelas kegiatan. Mungkin saya Lebih baik dari Pak Selo, setiap kali ada kegiatan komunitas pada akhirnya pasti ada evaluasi bersama untuk kita melihat titik kelemahan kita dan juga apa yang sudah baik kita kembangkan, kita lanjutkan yang baik. Kemudian yang berikut kita Pak. Mungkin untuk rencana tindak lanjut dalam optimalisasi kelompok belajar ini, mungkin kita guru perlu membuka diri terhadap masalah internal dan eksternal yang dihadapi saat pembelajaran. Mungkin dalam pembelajaran bisa berjalan dengan baik ketika masalah baik dari luar dan dalam diri dihilangkan supaya pembelajaran bisa berjalan. Baik Pak Yos, jadi kita perlu membuka diri terhadap masalah internal dan eksternal. Untuk masalah internal ini terus ditekankan. Jadi itu soal keterbukaan kita, kelemahan dari dalam diri kita itu mesti kita ungkapkan dan diskusikan dengan sesama teman dalam komunitas ini. Kemudian yang eksternal juga kita bisa sampaikan, tetapi untuk yang eksternal ini karena dalam situasi dan kondisi sehingga kita coba beradaptasi dengan lingkungan. Baik, jadi ini rencana tindak lanjut kita dalam komunitas belajar untuk mengoptimalkan kembali kegiatan komunitas belajar dalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaga.
kita tercinta SD Impres Pokodiani. Sekian dan terima kasih saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu guru hebat dalam komunitas pelajar SD Impres Pokodiani. Sekian dan terima kasih.